Kalau misalnya kawan-kawan menemukan entah itu tetangganya, entah itu keluarganya yang mengalami tindak kekerasan seksual, ya, atau KDRT, itu bisa melaporkan ke Pentingnya perlindungan bagi masyarakat terhadap kekerasan seksual, WKRI bekerja sama dengan Seksi Bidang Kerasulan Umum Paroki Kristus Raja Surabaya dan DPRD Jawa Timur melaksanakan sosialisasi Undang-Undang TPKS Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 di Aula SDK Yohanes Gabriel dengan pembicara Ibu Agatha Retnosari, anggota DPRD Jawa Timur. Baru disahkannya Undang-Undang TPKS di tahun 2022 ini dikarenakan adanya proses penyamaan perspektif tentang korban antara Undang-Undang TPKS dengan pasal-pasal yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, Undang-Undang TPKS ini menjadi sulit untuk digolkan di awal yang lalu itu karena ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual itu sudah ada di dalam pasal-pasal KUHP. Sedangkan pasal-pasal KUHP yang sudah ada itu belum memiliki perspektif terhadap korban. Nah, di Undang-Undang TPKS ini, undang-undang ini lebih mempunyai perspektif terhadap korban dibandingkan dengan yang ada di KUHP. Gitu. Seiring dengan kemajuan teknologi, membuat tindak kejahatan seksual semakin berkembang di dunia digital, maka perlu adanya pengarahan khusus bagi anak-anak muda dalam menggunakan media sosial. Nah, terkait dengan Undang-Undang TPKS ini, kita sebagai anak muda harus aware, ya. Kita sangat dekat dengan online atau gadget, ya. Maka kita juga harus menjaga tulisan kita baik itu di sosmed maupun pesan private ya kepada seorang teman gitu. Kenapa? Karena jika kemudian kawan kita tidak memberikan persetujuan terhadap pesan yang kita sampaikan, maka kalau kita sudah punya perspektif terhadap yang bagus terhadap tindak pidana kekerasan seksual, itu bisa menjadi salah satu bukti untuk mempidanakan kita. Maka jaga jempol, jaga juga perkataan supaya tidak menyinggung privasi orang lain. Pemerintah kota dan provinsi telah menyediakan layanan aduan bagi para korban TPKS maupun KDRT guna untuk menjamin keselamatan mereka. Dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota Surabaya bisa, kalau misalnya kawan-kawan menemukan entah itu tetangganya, entah itu keluarganya yang mengalami tindak kekerasan seksual, ya, atau KDRT, itu bisa melaporkan ke 112 atau ke Jalan Arjuno nomor 88 UPT dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Timur, atau ke Siola lantai 2 untuk pemberdayaan perempuan dari Kota Surabaya, atau datang ke perangkat Pemkot yang ada di kelurahan gitu. Romo Kepala Paroki Kristus Raja, Romo Hardo Iswanto CM, memberikan tanggapannya terkait acara sosialisasi Undang-Undang TPKS yang dihadiri beberapa umat. Berharap umat untuk lebih peka terhadap kasus yang terjadi di lingkungan mereka. Baik, terkait dengan acara pada malam hari ini, di mana Ibu Agatha Retnosari ST dari anggota DPRD Jawa Timur yang masa resesnya mengunjungi paroki kita, terutama sosialisasi tentang undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual atau disingkat TPKS, saya kira cukup menarik untuk kita dengarkan dan kita pahami, terlebih untuk seluruh anggota seksi pengabdian masyarakat di lingkungan kita yang difasilitasi umat ibu-ibu wanita Katolik. Mungkin dengan adanya pemahaman Undang-Undang TPKS ini akan membantu
gereja, terutama para fungsionaris, untuk mengenal kasus-kasus yang harusnya bisa diselesaikan menurut aturan yang ada sekarang. Sehingga ini membantu kita di dalam peka di dalam kehidupan bersama supaya tindak kekerasan seksual di tengah masyarakat semakin menurun, kalau bisa malah hilang. Dan peran serta gereja, peran serta fungsionaris sangat diharapkan untuk menindaklanjutilah supaya kita bisa ambil bagian di dalam melaksanakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Saya kira cukup baik pertemuan malam hari ini karena banyak umat yang menanggapi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu Agatha. Terima kasih. Sekian reportase Komsos KR, Mamok dan Tian melaporkan.